semuanya, perkenalkan nama saya Dominika Septaregina, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal ilmiah yang ditulis Agus Sadid dengan judul Membangun Organisasi yang Efektif melalui Perencanaan Strategi yang Memadai. Artikel jurnal ini terdiri dari bagian abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Kita bahas yang pertama yaitu abstrak. Pada bagian abstrak, saya sebagai reviewer melihat ada dua bagian atau dua poin penting pada bagian abstrak, di mana yang bagian atas menjelaskan latar belakang dan bagian tengah sampai ke bawah berisi strategi dan kesimpulan. Sebagai laporan penelitian, abstrak seharusnya berisi yang pertama tujuan, kedua metode, yang ketiga hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Bagian pendahuluan dijelaskan bagaimana latar belakang organisasi yang efektif, seperti organisasi yang baik tentunya berbeda dengan organisasi yang efektif. Banyak pakar yang berpandangan bahwa organisasi yang baik belum tentu efektif, tetapi organisasi yang efektif pastilah merupakan sebuah organisasi yang baik. Misalnya, sebuah organisasi dengan struktur yang lengkap menunjukkan kejelasan hubungan tugas dan tanggung jawab adalah salah satu karakteristik organisasi yang baik. Namun, jika dari struktur yang ada tersebut tidak bekerja dan berfungsi dengan baik, maka organisasi tersebut tidaklah sesuai sebagai organisasi yang efektif. Critical review yang bisa saya berikan itu pada bagian pendahuluan jurnal ini sudah mencukupi dan bagus karena langsung menjelaskan ke intinya. Pada bagian pembahasan, di jurnal ini menjelaskan konsepsi SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar yang efektif dan menyebutkan pengertian suatu organisasi. Lalu, menjelaskan upaya-upaya apa saja yang bisa membangun sanggar kegiatan belajar menjadi efektif seperti yang diberikan oleh Smith dan Purkey dalam Miskell dan Hoy 2001. Menyatakan bahwa formula menciptakan sanggar yang efektif adalah yang pertama, kepemimpinan yang kuat, kedua, perencanaan kurikulum, ketiga, tujuan dan harapan yang jelas, keempat, waktu tegak, tugas, kelima, mengakui keberhasilan akademik, keenam, iklim yang sehat, ketujuh, peka terhadap masyarakat, kedelapan, pengembangan staf, kesembilan, stabilitas staf, kesepuluh, perencanaan kolega dan kolaboratif, dan yang terakhir, manajemen sekolah. Lalu menjelaskan juga bagaimana membangun organisasi yang efektif yang merujuk pada paparan tentang konsepsi SKB efektif, yaitu yang pertama, kemampuan dan komitmen anggota kelompok organisasi pada konteks ke-SKB-an. Oleh karena itu, kepala SKB, pamong pelajar, dan staf tata usaha merupakan pelaku kunci dalam pembangunan organisasi SKB yang efektif. Kepala SKB sebagai sentral figur harus memiliki kepemimpinan, kompetensi, dan visi yang kuat agar mampu menciptakan SKB yang efektif. Yang kedua, kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para pemimpin SKB, baik tingkat top manager, middle manager, maupun lower manager. Kepemimpinan yang kuat dari para manajer di atas akan memberikan semangat dan inspirasi yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKB. Yang terakhir yaitu kesamaan persepsi, misi, dan visi antar anggota organisasi di SKB. Ketiga hal tersebut menjadi penting karena dapat mempertajam pencapaian tujuan dan meningkatkan kinerja SKB. Lalu pada bagian kesimpulan, pada bagian ini menjelaskan ulang pengertian organisasi, menjelaskan 3 variabel sederhana efektivitas organisasi, seperti yang pertama, masukan atau inputs, yang kedua proses, dan yang ketiga pengeluaran atau outputs.
menjelaskan juga upaya membangun organisasi SKB yang efektif, dan menjelaskan rencana strategi. Menurut saya, jurnal ini sudah cukup bagus perbagiannya, karena tidak bertele-tele dalam penyampaian informasi di dalamnya, sehingga pembaca mudah menangkap isi materi di dalamnya. Sekian hasil review saya tentang jurnal membangun organisasi yang efektif melalui perencanaan strategi yang memadai oleh Agus Sadit. Terima kasih.